Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Revit ID teman-teman. Kali ini yang akan saya bahas adalah tutorial cara untuk membuat gudang sederhana ya. Eh, Tampaknya nanti akan seperti ini teman-teman ya. Jadi mulai dari pondasi tapak, kemudian kolom pedestal, kemudian ada tie beam, kemudian ada plat lantai, kemudian ada kolom, ya, kemudian ada eh, balok di level 2 ya sebagai pengikat kolom, kemudian ada bracing, dan yang terakhir adalah atap kuda-kuda sama kanal C-nya ya. Nah, teman-teman, di sini merupakan tutorial baru ya yang berkaitan dengan baja ya, karena sebelumnya berkaitan dengan konkret ya. Di tutorial video sebelumnya sebenarnya ada atap baja ya, tapi hanya berbentuk kuda-kuda biasa. Kalau ini eh, kuda-kudanya ya di semua sisi ya. Jadi dari sisi vertikal ada, dari sisi horizontalnya juga ada gitu, teman-teman ya. Yang jelas teman-teman harus simak bagaimana caranya, terus tool-tool apa yang saya gunakan nanti ya. Kemudian bagaimana cara memodifikasi objek ya. Itu bila perlu teman-teman catat ya, supaya nggak cepat mudah lupa. Ya. Nah, eh, sebelum membuat bangunan gudang sederhana ini ya, saya akan jelaskan supaya teman-teman nanti nggak bingung ya, urut-urutannya. Jadi sudah ada bayangan terlebih dahulu urut-urutan pembuatan gudang tersebut ya. Jadi untuk membuat gudang ini saya sudah rangkum ya, supaya teman-teman gampang ada preview bayangannya. Oh harus seperti ini, oh harus seperti ini, oh harus seperti ini gitu. Uh, saya tulis ya di sebuah kertas ya ini. Yang pertama ada elevasi ya. Di elevasi itu membuat elevasi pertama ya, pertama kali. Kemudian setelah elevasi ada pondasi, ada level ya. Eh, di elevasi ya, ada pondasi, ada level, ada pedestal, ada level 2 ya. Nah, antara pondasi dengan level 1 itu ada H 1500 ya tingginya. Kemudian dari level 1 sampai pedestal naik 500, kemudian dari pedestal ke level 2 4 meter. Kemudian setelah elevasi ada grid. Gridnya ada 1, 2, 3, 4, masing-masing jarak nanometer. Kemudian grid vertikalnya ada ABC ya, masing-masing juga 6 meter. Kemudian ada kolom pedestal. Setelah kolom pedestal ada tie beam. Kolom pedestalnya ukurannya saya anggap KP1 ya, atau nanti bisa dikasih nama yang lain ya. KP1 artinya kolom pedestal 1, tipe 1. Mungkin di real project ada tipe 2, tipe 3 gitu. Nah, setelah itu ada tie beam. Nah, setelah tie beam ada pondasi tapak, ada kolom baja berikutnya ya. Kemudian ada beam level 2. Setelah itu di sini ada roof ya. Roof type-nya pakai clear glazing sebagai ilustrasi karena ini hanya gambar struktur. Jadi roof-nya enggak pakai genteng ya. Sloping-nya roof-nya adalah 25 derajat ya. Kemudian ada setting view range ya, nanti teman-teman bisa perhatikan bagaimana setting view range, kemudian attach to top kolom ya. Setelah itu yang terakhir adalah kuda-kuda ya, sama eh, apa namanya, kanal C ya. Eh, apa eh, Kanal C itu saya lupa istilahnya ini, apa eh ya, eh, ya pokoknya nanti kalau ingat saya kasih tahu lah ya. Eh, Cording, lah menyebut cording aja saya sampai lupa. Ya, teman-teman ya. Mungkin buat teman-teman yang udah terbiasa di bidang struktur sudah tahu ya, karena saya sendiri juga gambarnya adalah gambar struktur, ya, tapi
buat teman-teman yang belum pengalaman di bidang gambar struktur, sekalian belajar di sini apa itu gambar struktur dan bagaimana gambar struktur itu dibuat. Ya, mungkin intronya itu saja teman-temannya. Mari kita buka ya Revit-nya. Yang pertama ya dari new bagian project sini pilih struktur ya, atau bisa juga melalui logo R, kemudian new, kemudian project, kemudian di sini pilih template struktural template. Kalau teman-teman belum ada, silakan di browse ya. Jangan lupa selalu ya cari ya di bagian C ya. Di sini ada desktop, kemudian My Computer C, kemudian program data, Autodesk, kemudian RVT 2014, kemudian template, pilih metrik. Jangan lupa selalu pilih metrik karena di Indonesia sudah terbiasa dengan metrik atau satuannya milimeter, sentimeter, meter gitu. Jadi enggak pakai imperial, pilih metrik ya. Kemudian di sini ada template struktur ya, di load. Jadi silakan di load dulu ya, pilih template struktur ya, struktur analysis default metric ya. Kemudian oke ya. Nah, di sini sudah terbuka ya default metric ya. Setiap default metric itu analisis default metric ada level 1 analitik, level 2 analitik, tapi itu enggak masalah teman-teman ya. Nah, sebagai guideline saya akan lihat di sini teman-teman ya. Guideline ini juga saya supaya lebih efisien dalam membuat video, supaya urut-urutannya juga tidak lupa ya. Pertama adalah elevasi ya. Pertama elevasi. Silakan teman-teman ikutin klik shot ya. Ya, di elevasi ya. Di elevasi ini ada pondasi elevasi pondasi, elevasi level 1, pedestal level 2 ya. Silakan klik kanan, kemudian grid similar ya. Nah, di sini klik di bawahnya ya, kemudian klik ya. Nah, ini saya tulis ya, pondasi ya, teman-teman ya. Pondasi silakan would you like to rename corresponding view, klik selalu yes gitu. Ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman ininya belum 1500, silakan masukkan angka minus 1500 ya supaya sama. Kemudian setelah itu saya klik kanan, create similar lagi. Ya, geser, kemudian di sini saya setting 50 atau ketik 50, tekan enter. Ya, kemudian baru geser ke kanan. Setelah itu snapnya muncul, snap lurusnya, kemudian klik ya. Nah, di level 1 ini agak tumpang tindih ya. Kemudian saya klik di sini ya, klik 2 kali, ketik pedestal. Jadi ini nanti sebagai level pedestal. Selalu corresponding view-nya muncul, klik yes ya. Kemudian di sini diklik ya teman-teman, di sini ada tanda zigzagnya. Silakan diklik, kemudian ini akan terpecah ya, akan bengkok. Nah, kemudian klik tahan geser ya, mengatur uh, tampilannya supaya tidak tumpang tindih. Atau teman-teman bisa atur view scale-nya ya, skalanya menjadi 50 ya, supaya gampang terlihat terlebih dahulu. Kemudian ini sudah pondasi level 1 ya 1500, level 1 skor pedestal 500 ya. Di sini sudah ya dari 0 sampai 500, kemudian level 2 4 meter ya. Dari sini 3 meter ya, dari 00 kita tambahin jadi 4 meter. Nah, ini elevasi sudah teman-teman ya. Berikutnya adalah grid ya. Klik di level 1 ya, kemudian saya klik grid. Kemudian klik ya, geser ke bawah. Oke, ini ada angka 1 otomatis, kemudian sorot ya sampai garis strip-stripnya muncul, kemudian ketik 6 meter. Tekan enter, kemudian geser ke bawah. Ya, lagi 6 meter lagi, kemudian tekan enter, geser ke bawah.
Ya, 6 meter lagi, sekali lagi, enter, tekan ke bawah. Ya, setelah itu tekan escape, masih dalam command aktif ya, grid, kita klik untuk grid horizontalnya. Ya, setelah klik ya, kemudian ketik A ya, kemudian enter. Ya, setelah itu ini sorot ya, arahkan kursornya di ujung asnya, kemudian tekan 6.000 ya, atau 6 satuan ya, 6 meter ya. Kemudian oke, kemudian klik 6 meter ya. Saya menggunakan satuan mili ya teman-teman ya. Jadi kalau ngetik 6.000 6 meter berarti 6.000 ya. Kemudian A, B, C ya. Nah, silakan atur ya gridnya, jaraknya, misalkan sini kurang ke bawah ya. Sorry, Ctrl Z, klik, kemudian klik buletannya, geser ke bawah ya. Geser, tahan ya. Geser, klik, tahan, geser ke bawah. Oke, sekarang yang sebelah kanan. Ini geser, tahan ya. Klik, tahan, geser ke kanan. Oke. Berikutnya gridnya sudah kolom pedestal ya. Kolom pedestal KP1 30 ya. Konkret ya. Klik menu struktur ya, kemudian kolom ya. Di sini di bagian propertinya klik salah satu ya, teman-teman. Klik kemudian edit type, duplicate, sini ketik KP1 ya. Artinya kolom pedestal 1. Jadi nanti kalau ada alternatif kolom pedestal 2 ukurannya berbeda, bisa menggunakan nama KP2 ya. Di sini KP1 saya menggunakan 30 kali 30, artinya 300 kali 300 ya, atau 30 cm kali 30 cm. Kemudian klik OK. Setelah itu atur propertinya ya. Sini ya statusnya ya. Dari level 1 saya naik ya, high ke level pedestal ya. Setelah itu saya klik add grid ya. Teman-teman bisa klik satu-satu atau add grid ya. Add grid, kemudian seleksi ya semuanya. Setelah itu finish ya. Nah, tekan escape. Nah, ini seleksi ya teman-teman, karena ini di bagian tengah nggak kepake ya. Saya anggap nggak kepake ya teman-teman ya. Saya delete aja. Nah, kita lihat 3D-nya teman-teman. Nah, sekarang sudah ada ya. Tapi ini ada kurang ya. Level 1 naik ke pedestal. Nanti uh, harusnya ya, ini elevasinya adalah dari pondasi ya, elevasi pondasi ke pedestal ya. Nah, ini saya seleksi ya teman-teman ya, seleksi ya semuanya, silakan ikutin ya, filter. Nah, struktural kolom oke, udah ya. Kemudian di propertinya di sini teman-teman ya, atur kolomnya ya, kolom pedestalnya dari level pondasi ke pedestal. Kalau tadi dari level 1, sekarang diubah dari level pondasi ke pedestal. Kemudian klik OK. Ya, kita lihat 3D-nya sekarang kolomnya tampak lebih panjang. Kita atur visibility-nya, klik pen, kemudian pilih shaded. Ya, teman-teman ya. Nah, berikutnya setelah kolom pedestal sudah, saya mau membuat tie beam ya, teman-teman ya. Nah, di sini klik level 1, klik menu struktur, kemudian beam, kemudian di sini pilih concrete beam ya. Nah, concrete beam ini ukurannya 30-60. Saya edit type, kemudian duplicate, kemudian B, saya ketik 25 kali 50. Ya, ukurannya 25 cm atau 250 kali 500 atau 50 cm. Kemudian klik OK. Di sini propertinya dirubah 25 jadi kali 500. Kemudian klik OK. Ya, setelah itu saya tinggal klik ya di area pinggir ya. Saya klik di sini, klik, klik, ya, klik, ya. Jangan lupa pilih chain-nya ya, tercentang ya. Kalau belum, artinya supaya nggak satu-satu. Artinya ketika kita membuat BIM bisa langsung ya. Dari klik 1, klik 2, klik 3. Jadi tidak mengulangi.
klik awalnya ya. Tekan escape. Di sini sudah ya. Nah, setelah tie beam ya di sini ada pondasi tapak ya, pondasi tapak teman-teman ya. Klik menu struktur kemudian pilih isolated foundation ya. Isolated foundation ya teman-teman ya. Tapi saya pilih dulu di sini ya. Diaktifkan dulu pondasi ya. Klik pondasi ya. Supaya penempatannya langsung berada di elevasi pondasi. Klik menu struktur, kemudian isolated foundation. Di sini ada M footing ya. M footing itu pondasi tapak ya. Kemudian edit type, duplicate ya. Misalkan TP1 ya. Artinya tapak 1 ya. Atau TP saja juga, kalau hanya satu jenis TP saja juga nggak apa-apa. Ini hanya istilah penamaan ya. Nanti kalau ada TP2 mau duplikasi ukurannya lebih besar menggunakan TP2. Kalau ada 3 tipe bisa menggunakan TP3. Jadi sekedar nama. Saya pakai 1500 kali 1500 kali thickness-nya misalkan 200 ya. Thickness bisa teman-teman atur sendiri karena ini hanya sebagai simulasi contoh bagaimana membuat model di Revit. Jadi saya tidak pakai ukuran tepatnya. Saya ngasal ya. Teman-teman bisa pakai 150 thickness-nya atau 200 atau 2,5. Kemudian klik OK. Setelah itu klik di bagian ujung ya pondasi ya. Di ujung di pertemuan as. Klik, kemudian klik atau add grid ya. Add grid ya. Sini diseleksi ya. Klik ya. Kemudian tambahkan tahan kontrol ya. Kemudian seleksi ya. Kemudian ini juga. Nah, kemudian klik finish ya, teman-teman. Jadi ada dua alternatif cara untuk membuat menempatkan fondasi. Ini di bagian tengah saya nggak pakai ya, saya anggap aja delete ya. Saya anggap delete aja ya. Nah, kita lihat rincinya teman-teman. Nah, sekarang sudah kelihatan fondasinya. Ya. Langkah berikutnya adalah pondasi tapak sudah, TP1 ukurannya 1500, sekarang kolom baja. Kolom baja saya akan menggunakan ukuran universal kolom ya. Caranya gini teman-teman. Klik di level pedestal ya, karena kita akan membuat kolom mulai dari elevasi pedestal. Kalau saya klik potongannya di sini ya teman-teman ya, saya klik ya, saya geser ke bawah ya, misalkan ya di sini ya. Ini saya atur, klik, kemudian geser ke atas ya, kemudian geser ke bawah. Ini saya asnya geser ke bawah. Nah, jadi saya akan membuat kolom ya, kolom baja mulai dari elevasi pedestal sampai elevasi level 2. Jadi aktifkan tampilan elevasi pedestal ya. Kalau nggak diklik di sini 2 kali, teman-teman bisa klik di sini. Karena di Revit yang warna hijau pasti link ya, secara default. Klik 2 kali. Maka akan pindah ke elevasi pedestal ya. Nah, kita sekarang adalah membuat kolom ya, kolom baja. Ya, klik menu struktur, kemudian klik kolom. Nah, di sini kolomnya kita lihat 200 kali 200 ya, universal kolom ya. Kalau teman-teman belum ada, silakan di load family ya. Nanti di sini ada struktural kolom ya, struktural kolom, kemudian pilih style. Nanti di sini teman-teman ada universal kolom ya, universal kolom. Nah, di sini udah universal kolom, saya pilih seleksi ya, 203 kali 203 ya, teman-teman ya tadi ya. Elevasinya adalah dari level pedestal naik ke level 2 ya. Dari level pedestal height to level 2 ya. Ya, teman-teman ya. Taruh di sini teman-teman ya. Di pertemuan as, klik,
kemudian klik, ya, kemudian klik lagi sampai selesai. Di sini juga klik, di sini juga klik, di sini juga klik, 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 sini juga klik, ya. Nah, tampilannya terlalu tebal ya, teman-teman ya. Untuk mengatur tampilan tebal silakan di sini ya, pilih thin line. Setelah itu ini tampilannya di satu garis karena thin line. Atur visibility-nya ya. Menjadi fine, kemudian wireframe ya, atau hidden line sama ya. Kemudian klik di area lembar kerja, zoom ya. Nah, setelah itu kolom baja sudah ya, kita lihat 3D-nya teman-teman ya. Nah, di sini sudah jadi. Kita lihat 3D-nya. Berikutnya adalah kolom BIM di level 2 ya. Tipenya adalah WF 150 kali 18 ya. Klik menu struktur, kemudian klik BIM ya. Setelah itu pilih di sini, sudah ada BIM-nya atau belum? Ternyata belum ya, teman-teman ya. Mesti harus di-load ya. Ya, klik menu insert ya. Kemudian load family ya, teman-teman. Di sini di bagian US metric pilih structural framing. Klik 2 kali, pilih steel, kemudian geser ke bawah ya. WF, cari WF, WF MW white flank ya. Kemudian open. Ya, di sini teman-teman bisa memilih salah satu ya ukurannya. Ukuran yang saya pakai di contoh adalah W150 ya kali 18 ya. W150 kali 18 ya. Ini saya menggunakan ukuran yang masih ukuran global ya. Artinya belum pakai ukuran standar produk Indonesia ya. Supaya teman-teman secara praktek itu bisa mengikuti langkah demi langkah secara lengkap dari awal sampai akhir. Nanti kalau saya menggunakan WF sesuai spesifikasi produk Indonesia, sementara teman-teman belum punya, nanti malah repot, nggak bisa. Jadi saya menggunakan WF global ya, WF default bawaan Revit-nya. Ya, pilih 1518, kemudian klik OK. Nah, sudah di-load. Kemudian pindah ke level 2, klik 2 kali karena saya akan membuat BIM atau balok di level 2. Klik 2 kali. Ya. Tekan zoom, di sini pilih find ya, tampilannya ya, saya save as dulu ya, teman-teman ya. Save as di dokumen. Ya, misalkan contoh gudang ya. Contoh gudang ya. Option save-nya 3 atau 2 sama oke lah nggak apa-apa ya, backup-nya ya. Oke, kemudian save. Nah, sekarang udah aman ya, udah di-save ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan membuat BIM ya. Klik menu struktur, kemudian BIM. Ya, di sini 18 otomatis langsung aktif. Begitu di-load. Saya klik di sini ya, kemudian klik ya, kemudian klik, kemudian klik ya, klik, kemudian klik, ya, kemudian klik, kemudian klik ya sampai muter ya teman-teman ya. Tekan escape di ujung terakhir ya. Silakan teman-teman ikutin ya. Setelah membuat kolom baja sudah, BIM level 2 sudah, sekarang tugasnya adalah membuat bracing ya. Bracing teman-teman ya. Bracing itu kalau lihat itu ini bracing ya di sisi miring. Ini merupakan tutorial baru ya di kita bikin bracing di tutorial sebelumnya kita belum pernah bikin bracing karena memang jenis bangunannya yang untuk latihan tidak memungkinkan untuk membuat bracing. Nah, kali ini saya kasih contoh tipe bangunan yang apa mengharuskan kita membuat bracing ya, teman-teman ya. Nah, saya back lagi ya ke guideline-nya. Nah,
Untuk bracing ya teman-teman, di sini caranya gini, perhatikan ya teman-teman ya. Ini ada as A, sementara saya bikin potongan di sini. Selalu bikin potongan ya kalau bracing ya, supaya lebih gampang. Karena kalau pakai tampak shot ya bisa, tapi akan tampak, namanya tampak itu akan kelihatan semua dari shot atau selatan sampai utara akan tampak semua. Tapi kalau pakai potongan, kita bisa atur, oh yang tampak hanya as A-nya aja, semua objek yang ada di as A gitu. Jadi saya menggunakan uh, alat bantu atau garis potong bantu di sini ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman ikutin ya. Kalau memang belum ada garis potongnya, silakan klik garis potongnya, kemudian klik di sini geser ya, teman-teman ya. Saya tekan Ctrl Z. Ya, di sini. Ya, saya akan membuat bracing di as A. Ya, klik dua kali as ya. Potongannya ya. Klik dua kali notasi potongannya. Di sini ada kolom yang tidak tampak ya. Artinya hanya tampak garis. Ini hanya visibility grafiknya saja. Saya klik find, kemudian hidden line ya bisa ya. Setelah itu saya akan membuat bracing di sini sama di sini ya, di ujung sama di ujung. Tapi jaraknya 500 ya dari pedestal supaya nanti gampang bautnya. Ya, artinya saya harus membuat reference plan, artinya garis bantu teman-teman ya. Nah, klik garis bantu ya. Saya ulangi ya. Klik struktur kemudian klik reference plan, di sini kasih jarak 500 ya. Nah, di sini klik di as yang menunjukkan as pedestal ya, teman-teman ya. Klik di sini, geser ke kanan. Klik lagi. Nah, ini jaraknya sudah 500. Saya ubah tampilannya jadi 50 supaya ini asnya kelihatan ya. Gampang dibaca atau gampang dilihat. Nah, bracing menggunakan PPC, Parallel Flank Channel, teman-teman ya. Nah, eh, di sini saya akan meload dulu karena ketika saya klik beam di sini ya, di sini ketika saya klik beam dia minta pick plan, artinya menentukan bidang ya di mana saya akan menggambar ya, di mana saya akan meletakkan objek. Kalau kita lihat di level 2 atau level 1 bahwa saya akan menempatkan bracing di as A ya, artinya bidang penempatan objeknya berada di as A ya. Karena itu ketika saya uh, memilih ya, tampak dari potongan ya, Revit meminta persetujuan ya, meminta persetujuan untuk menentukan bidangnya ya. Bisa pick plan atau name ya. Saya pilih name ya, pakai A ya. Grid A ya, artinya di grid A. Atau teman-teman juga bisa set secara manual work plan-nya ya, set ya. Kemudian grid A ya. Pilih grid A. Kemudian klik OK. Nah, di sini saya akan membuat di sini ya, di bidang ini penempatannya di as A ya, atau di bidang as A ya. Dari tampak potongan ya, saya klik beam. Di sini saya belum memiliki beam PFC ya, parallel flank channel. Di sini belum ada. Karena itu saya tekan escape sebentar, kemudian insert, kemudian load family, pilih structural framing ya, kemudian steel, di sini geser ke bawah ya. PFC, di sini ada PFC ya, teman-teman ya. Karena kanal C-nya belum ada, saya pakai PFC ya, teman-teman ya. Kemudian klik open. Setelah itu silakan teman-teman pilih sesuai dengan guideline ini. 150 kali 75 ya, 150 kali 75 ya, kali titik-titik ya. Ini ketebalannya ya 18 ya. Dimensinya tinggi kali lebar ya, tingginya 150, lebarnya 75. Kemudian klik OK. Ya. Setelah itu di menu struktur lagi saya klik beam ya. Sorry, salah teman-teman ya. Saya mau membuat
bracing ya. Nah, ini klik brace ya. Klik di sini, brace, toolbar brace, kemudian arahkan di pertemuan antara kolom dengan garis reference plane ya. Klik, kemudian geser ke atas sampai sini. To endpoint, klik ya. Kemudian di sini ya, klik arah ke kiri ya. Sampai sini ya. To endpoint ya, center to center ya. Center terhadap beam horizontalnya ya. Endpoint terhadap ujungnya. Klik ya, teman-teman. Nah, di ujung sini yang paling ujung juga klik, kemudian klik ya. Di sini juga klik, kemudian klik ya. Kita lihat ya. Tekan escape beberapa kali ya. Minimal 2 kali. Kemudian uh, klik 3D-nya. Akan tampak seperti ini. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya. Pertemuan antara bracing itu masih tumpang tindih. Artinya dia masih saling menabrak. Nah, saya akan mengatur menggeser ini ya, teman-teman ya. Tapi kalau saya lihat di level 2, di sini ada WF 150 ya. Di sini nggak tampak. Artinya tampaknya susah ya, nggak kelihatan teman-teman ya. Kalau kita lihat di Find kemudian di wireframe, di sini tampaknya ketutup ya, karena WF berada di atasnya. Jadi nggak kelihatan ya teman-teman ya. Sementara kita ngeditnya dari level 2. Kalau level 1 nggak kelihatan juga karena berada di atas level 1. Caranya teman-teman ya, klik menu shot ya, elevasi shot. Kemudian di sini saya klik level ya, atau klik kanan elevasi salah satu ya. Kemudian create similar. Nah, saya asumsikan di sini di antara elevasi pedestal sampai level 2 ya, kira-kira di sinilah atau di mana saja ya. Ini sebagai elevasi bantu teman-teman ya. Tekan escape. Kemudian diklik 2 kali ya. Setelah itu atur ya tampilannya ya. Pilih wireframe atau pilih hidden line. Nah, di sini ini baru kelihatan ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan menyesuaikan ya. Yang ini saya geser ya, move ya ke atas ya. Cancel dulu ya teman-teman ya. Ini saya move ya. Ini geser ke bawah. Ternyata sebentar ya teman-teman ya. Saya pakai align ya. Modify, align ya. Kemudian saya klik ya, klik. Coba saya unjoin dulu ya teman-teman ya. Nah, di sini otomatis akan join ya. Klik ya, di sini klik ya. Unjoin element. Oh, teman-teman, ini ada kesalahan ya. Sebentar ya. Ini saya geser ke bawah ya. Sebentar ya teman-teman ya. Saya move ya. Kalau enggak ini saya sebentar ya. Saya ambil misalkan ini 20 ya. 20 hancuin. Kalau enggak saya pentokin aja ya. Nanti gampang joinnya diatur ulang ya. Saya move ya. Unjoin dulu ya. Oh, melintir ya teman-teman ya. Melintir teman-teman. Kalau enggak saya delete salah satu. Coba ya. Kita lihat 3D-nya teman-teman ya. Oke. Di level 5 ya. Di elevasi antara yang terbaru ya tadi ya. Level find. Nah, di sini saya move ya. Unjoin, kemudian kita align. Aduh, align.
Wah, ini bermasalah ya, teman-teman ya. Eh, saya delete dulu teman-teman ya. Nah, saya ulangi teman-teman ya, dari potongan ya, potongan ya. Klik selling, floor, potongannya mana? Potongan section. Oh ini paling bawah teman-teman ya. Klik section. Saya mau bikin ya eh, struktur. eh, aduh, klik trust. Struktur, kemudian bracing, kemudian di sini ya. Klik sampai sini ya. Coba kita lihat tampaknya. Nah, di sini tampaknya ya. Bracing. Ya, ini bermasalah sebentar. Saya bikin dulu aja ya teman-teman ya. Saya ulangi ya. Klik, kemudian klik, ya, kemudian klik ya. Saya lanjut dulu ya teman-teman ya. Bracing. Is ini salah snapnya. Bracing. Klik. Nah, seperti ini. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Untuk sementara tinggal dulu ya. Saya copy aja langsung dulu ya. Supaya waktunya itu nggak terlalu lama. Eh, klik ya. Kemudian klik seleksi di 3D-nya. Kemudian di level 2 ya. Copy ya teman-teman ya. Klik copy. Klik sampai sini. Di ASC ya teman-teman ya. Di ASC ya. Nah, setelah bracing, nanti bracing diatur belakangan ya. Sekarang adalah roof ya teman-teman ya. Uh, langsung roof ya. Klik level 2. Nah, di sini saya akan menggunakan tab arsitektur karena di tab struktur itu roof tidak ada. Klik arsitektur, kemudian pilih roof ya. Nah, di sini base curve-nya adalah generic 400. Saya rubah ya karena 400 itu terlalu tebal teman-teman. Kemudian duplicate ya. Misalkan generic 10 ya. 10 ada catatannya enggak nih? 20 ya teman-teman ya. Glazing 20. Kemudian oke, edit, kemudian sini 20. Kemudian oke. Kemudian oke ya. Setelah itu saya akan menggambar roof ya. Klik rectangle. Kemudian di offset ya. Kalau rectangle saja dia akan berada di sini. Ya, tepat. Berada di as. Kalau saya offset 1500 berarti uh, dia akan offset 1500 ke samping sebagai uh, apa tanda hujan ya atau tampias ya supaya nggak tampias sama air hujan di offset 1500. Kemudian di sini oke teman-teman ya. Nah, kita lihat 3D-nya. Save project. Nah, di sini belum terlihat ya. Silakan teman-teman ketik VG ya, visibility graphic ya. Kemudian di bagian model kategori geser ke bawah cari huruf R atau roof. Ya, kemudian klik apply oke. Dan ternyata di sini masih datar teman-teman ya. Nggak apa-apa. Klik elevasi lantai 2 lagi, klik roofnya, edit type, edit ya, materialnya saya ganti ya, teman-teman. Glass ya. Nah, di sini pakai clear glassing ya. Kemudian oke. Kemudian oke.
Oke, ya. Edit footprint, kemudian edit footprint. Nah, ini kan masih datar teman-teman ya. Ini seleksi semua ya, sorot, kemudian tekan tab. Triknya ya, teman-teman. Silahkan tulis kalau belum hafal ya. Kemudian diklik ya. Setelah tersorot baru diklik. Ya, setelah itu define slope, artinya saya menentukan kemiringan. Nah, setelah define slope di sini ada slope-nya, dimensinya. Atur menjadi 25. Misalkan 25. Tapi teman-teman bisa praktikin pakai derajat lain ya. Yang penting di sini teman-teman nanti bisa tahu secara teknis ya, secara prinsip tahu oh harus seperti ini. Kemudian klik finish edit mode ya. Nah, kita lihat 3D-nya. Ya, sudah jadi roof-nya. Ya, ini adalah roof bantu untuk membuat roof struktur atau membuat kuda-kuda ya, struktur kuda-kuda. Ya, elevasi level 2. Nah, di sini roofnya nggak kelihatan teman-teman ya. Saya geser nih potongannya teman-teman ya. Geser, klik, tahan, geser ke sini ya. Atau tepat di kira-kira di as B ya. Setelah itu saya klik 2 kali. Nah, ternyata roofnya itu tinggi sekali ya. Artinya eh, kita bisa cek seberapa tinggi ya. Dari sini ya, atau dari menu view, kemudian bukan menu view, modify ya. Karena saya terbiasa menggunakan quick access toolbar, saya kadang-kadang lupa lokasi di eh, menu ya. Klik measure, kemudian klik geser ke atas. Ternyata tingginya adalah kira-kira 3,5 meter. Nah, saya akan set set eh, view range-nya ya dari 3 meter ya topnya, kemudian cut levelnya kira-kira topnya 4,5 ya, nanti ininya kira-kira 4 meter ya. Jadi topnya 4,5, sementara cutnya 4 meter ya. Saya ke level 2, silakan teman-teman ikutin. Ya, klik di level 2, kemudian di area property di sini geser ke bawah ada view range-nya. View range. Ya, di sini saya set 4 meter karena kalau 600 nggak kelihatan. 4,5 ya tadi ya. Topnya 4,5, ininya 4 meter. Ya, kemudian klik apply. Nah, sekarang ini garis atapnya kelihatan semua. Ya, teman-teman ya. Kita lihat 3D-nya ya. Kita putar ya. Setelah itu saya akan membuat atapnya ya, kuda-kudanya ya. Teman-teman ini ada ya, kolomnya harus di attach to roof ya, teman-teman ya. Saya klik 3D-nya ya. Nah, kolom ini ya semuanya akan saya attach ya supaya nempel di roof ya, nempel ke roof ya. Saya seleksi ya teman-teman ya, silakan seleksi ya dari 3D ya, atau dari tampak juga bisa ya. Tampak ya, jangan potongan ya teman-teman ya. Kalau potongan itu nggak kelihatan semua jangkauannya ya. Kalau potongan, misalkan di sini, denah ya. Sorry, di denah. Nah, jangkauan potongannya cuma sampai sini. Berarti kalau seleksi semua, tetap yang ini nggak ikut terseleksi. Yang terseleksi cuma ini. Dan ini juga nggak terseleksi. Ya, kecuali potongan eh, jangkauan potongannya dirubah dari sini ke sini. Kalau seleksi dari potongan bisa terseleksi semua, ya. Tapi sama shot ya juga akan terseleksi semua ya. Saya seleksi ya, kemudian eh, filter, kemudian check none, struktur kolom, apply, oke. Nah, attach top or base ya. Ya, saya attach ke roof ya.
klik ya, kemudian klik hurufnya, klik. Ya, di sini the structural column is attached to non-structural target. Nggak masalah ya teman-teman ya. Klik X saja, kemudian klik di area kosong untuk non-seleksi. Kita lihat. Nah, sekarang sudah ter-attach, artinya kolomnya lebih naik. Ya, kolomnya untuk persiapan kuda-kuda sudah naik dengan cara di-attach. Berikutnya adalah view range sudah ya tadi ya, malah view range sudah ya. Kemudian kuda-kuda ya. Kuda-kuda teman-teman, kuda-kuda saya klik level 2 ya. Nah, di sini saya akan membuat kuda-kuda. Klik kuda-kudanya pakai ukuran berapa? Universal beam 254 kali 102 ya. Saya insert load family, pilih structural framing ya. Pilih steel, kemudian UC universal UB ya, universal beam. Kemudian open. Geser ke bawah, cari ya. 254 ya. 254 kali 102 ya. Pilih salah satu, ini ada 2 ya. Tapi dimensinya sama ya. 254 102, cuma beda ketebalan. Kemudian klik OK. Overweight existing, overweight aja nggak apa-apa. Ya. Setelah itu klik struktur, kemudian beam ya. Di sini jangan lupa teman-teman, saya akan membuat atap ya. Pilih 3D snapping-nya. Aktifkan tanda centang 3D snapping. Kemudian di sini saya akan snap ke kolom ya. Snap ke kolom ya. Klik di sini. Sorry. Snap, 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 snap. Ini nggak tepat ya. Nggak tepat, harusnya tepat di atas. Ya. Sebentar. Ini saya rubah dulu teman-temannya atapnya ya. Atapnya edit footprint ya. Edit footprint saya ketik align ya. Karena atapnya nggak segaris ya. Klik, kemudian klik, klik ya. Klik, klik ya. Kemudian di sini klik, klik ya. Saya pendekin atapnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini udah tepat di ujung ya. Teman-teman, klik menu struktur, beam, pilih 3D snapping, kemudian klik ya. Kemudian klik di sini ya. Tadi pakai beam berapa nih? 254 teman-teman ya. Saya ganti aja ya. 254, 254. Oh, ini nih. 254, 102. Saya ganti aja. Kemudian beam ya, pilih 254, 102 di sini ya, teman-teman. Saya klik sini. Kemudian di sini saya klik di sini ya. Kemudian dari sini saya klik di sini. Kemudian saya klik di sini. Ya. Setelah itu klik di sini. Ya. Kemudian dari sini ke sini. Ya. Kemudian yang ini juga. Kita lihat ya teman-teman ya, terus dari sini. Kemudian dari sini. Pinggir. Ya. Setelah itu terakhir nih. Klik OK. Kita lihat 3D-nya teman-teman. Nah, sekarang sudah terbentuk.
ya. Sudah terbentuk ya. Nah, berikutnya saya akan sesuaikan lagi atapnya ya teman-teman ya. Edit footprint, kemudian offset 1500 ya tadi ya. 1500 ya, saya offset ya. Create copy ya, hilangkan tanda centang create copy. Saya hanya akan memove ya dengan cara di offset ya. Klik, sorry ya. Offset 1500, hilangkan tanda centang kopinya. Klik ya, supaya kembali lagi ke jarak 1500 ya. Kemudian oke, teman-teman. Setelah itu tinggal sininya. Edit struktur beam dari sini ya. Terus dari sini lepas ya perintahnya. Ini dari sini ya, teman-teman ya. Kemudian ini. Kemudian dari sini ke sini. Dan dari sini ke sini. Sampai muter. Geser ya? Enggak ya? Dan dari sini ke sini. Kemudian klik lagi, lepas ya perintahnya ya. Kemudian dari sini ke sini. Nah, kira-kira sudah semuanya ya teman-teman ya. Nah, 3D view-nya kita lihat sekarang ya. Jadi benar-benar di center ya, di middle ya. Nah, kita cek apakah ini benar-benar di ini enggak posisinya. Atau kita lihat ya. Karena eh, kadang-kadang gengsol ya teman-teman ya. Saya bikin potongan di sini. Ya, bikin potongan di sini. Saya cek ya. Nah, ini kan gengsol ya teman-teman ya. Saya harus luruskan ya. Luruskan ya teman-teman ya. Ini juga gengsol ya. Jangan sampai gengsol ya. Klik 3D-nya. Kemudian saya ini klik kanan hidden element. Atapnya saya sembunyikan dulu teman-teman supaya gampang buat seleksi ya. Nah, setelah itu ya, modify kemudian align ya. Align artinya objek ini di align terhadap objek ini. Jadi klik acuannya dulu, kemudian klik ya sampai tersorot bagian penampang atas ya teman-teman ya. Klik ya sampai tersorot bagian penampang atas. Klik ya, klik. Klik acuannya dulu. Ini mulai dari sisi sini ya. Kemudian geser ya, rotate ya. Cara merotetnya tahan shift, kemudian tekan scroll mouse-nya sambil putar ya. Tekan scroll mouse, kemudian geser mouse-nya ya. Kemudian di zoom sambil di zoom. Ya, klik, kemudian klik ya. Ini juga sama ya, sampai muter. Ini juga sama ya, pokoknya semuanya. Klik, kemudian klik ya. Kemudian di sini klik, kemudian klik, kemudian klik, klik. Ya, ini klik, ini penampangnya. Dari penampang ke penampang. Artinya acuannya penampang, align-nya objek juga penampang. Klik, kemudian klik. Ya, ini yang terakhir kalau nggak salah ya. Klik, kemudian klik.
ya, escape. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sekarang sudah benar-benar lurus, artinya nggak gengsol lagi, ya. Nah, atap sudah, berikutnya adalah channel ya, eh, masang Gording ya, kanal C ya. Kanal C-nya pakai apa ya? Kuda-kuda pakai Universal Pin 254. Ya, saya coba lihat ya. Ini udah benar. Nah, sekarang tinggal kanal C-nya. Kanal C-nya insert, kemudian load ya. Pilih structural framing, pilih steel, kemudian uh, castellated ya. Sorry. M channel ya. Kanal C ya. M channel, kemudian open, geser ke bawah. Misalkan ini kan jaraknya 6 meter ya. Anggap aja lah. Ya ini asumsi doang ya. Artinya hanya sekedar contoh. Yang penting adalah teknik atau cara penggambarannya. Pilih 150. Kemudian oke. Ya ini sudah di load. Klik level 2. Ya. Oh, kembali lagi ke 3D ya. Saya save dulu teman-teman ya. Kembali lagi ke 3D, teman-teman. Kembali lagi ke 3D. Ya. Kita lihat di sini karena posisinya sudah diputar-putar, saya klik home supaya lebih rapi. Ya. Kemudian di sini saya akan menentukan bidang di mana saya akan menempatkan kanal C. Ya. Klik menu struktur, berarti saya klik set work plan. Artinya saya tentukan bidang kerjanya, bidang penempatan objeknya. Ya, klik ya. Setelah itu tadi kan yang pertama menentukan grid A ketika membuat bracing. Kemudian di sini saya tidak menggunakan name, tapi menggunakan pick a plan ya. Klik pick a plan, kemudian klik OK. Jadi teknik dari awal bervariasi ya teman-teman ya. Silakan dicatat supaya nggak lupa ya. Kemudian pilih bidangnya ya di sini ya. Di sini ada banyak bidang, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Nah, karena penempatannya saya akan menempatkan di sisi miring ini, kanal C-nya, maka bidangnya adalah yang atas. Ya. Sorot sampai warna biru, kemudian klik. Ya. Nah, di sini sudah, kalau kita lihat, bidangnya sudah miring. Ya. Setelah itu saya klik menu struktur, kemudian beam, ya, arahkan ke bidang miring ya. Arahkan ke miring, kemudian klik geser ke kiri ya, tegak lurus ya, kemudian klik ya, teman-teman, tekan escape. Setelah itu masuk ke level 2. Ya, kita lihat di sini ya, potongannya klik 2 kali. Nah, di sini WF-nya adalah 150 ya, teman-teman ya. Kita offset 150 ya. Kita zoom, ternyata di sini ada lebihnya ya. Coba diukur, ini 152 ya. Berarti ini tingginya naiknya 152. Nah, ini teman-teman, masuk ke denah lantai 2, baru kita panjangkan ya. Extend ya. Modify, kemudian extend-nya mana ini? Extend, klik di tengah ya, kemudian klik ya. Kemudian ulangi, klik extend ya, kemudian klik, kemudian uh, belum kena ya, klik, klik, kemudian klik, lah, susah amat ya, klik, klik ya. Nah, saya masuk ke
potongan lagi ya. Klik kanan, go to view. Ya, kita lihat di sini bahwa WF-nya masih eh, satu ya di posisi yang belum benar ya. Seleksi, kemudian move ya. Kita geser ke bawah ya, misalkan di sini, teman-teman ya. Kemudian klik, eh, kemudian di offset ya, misalkan di array ya. Klik array, misalkan eh, jaraknya berapa ya? Jangan di array lah ya, teman-teman ya, di copy aja. Klik, kemudian copy, jaraknya 1000. Lebih mudah pakai copy. Ya, teman-teman klik, kemudian copy. Ya, pilih acuannya di sini, copy yang kedua, klik, kemudian di sini, klik, eh, klik lagi, copy, pilih multiple. Ya, tadi belum diseleksi multiple-nya. Kemudian klik, 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 ya, seterusnya sampai ujung. Sebenarnya ini kanal C ya. Pada tampak gambar, saya cancel karena ini enggak ada ya. Kemudian saya klik guys ya, copy, kira-kira di sinilah sisanya ya. Saya geser sedikit. Ini hanya asumsi eh, penempatan, nggak mesti harus rata ya, karena ini hanya start contoh. Tapi kalau di proyek asli, usahakan jaraknya sama ya ketemunya. Setelah itu masuk ke denah, ya di sini kita lihat bahwa eh, tampak atas itu belum beraturan ya, masih sudutnya masih eh, apa kurang panjang sebelah sini, sementara di sudut ini kepanjangan ya. Kemudian trim ya atau extend ya, klik garis acuannya, kemudian eh, klik klik garis acuannya, kemudian klik 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 ya. Kemudian eh, ini beda ya, harusnya diulangi perintahnya, trim ya, kemudian klik, kemudian suka nggak ya snapnya ya, klik. Oh, ini kayaknya karena roof ya. Saya hide elemen ya, roofnya ya. Untuk nge-trim susah, klik ya, kemudian klik, bukan juga ya, klik, susah sekali, klik. Nah, klik untuk memperpendek, klik, 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 ya, klik, klik, ya. Begitu pula yang ini, teman-teman, ulangi, klik trim, sorot garis tengahnya, klik, ya. Kemudian klik, klik, klik untuk memperpendek ya. Cancel ya. Kayaknya salah pencet ya. Saya ulangi, klik, klik ya. Kemudian klik, ini klik. Nah, ini klik lagi, sementara ini untuk memperpanjang. Nah, ini beda WF segmen ya. Saya ulangi lagi, klik trim lagi atau extend, klik, dan klik, klik. Nah, di sini sudah tampak rapi. Kemudian teman-teman, saya tinggal mirror, seleksi semua ya, sambil tahan kontrol, sambil diklik, kemudian di mirror terhadap garis as B ya. Nah, di sini sudah hampir jadi. Kemudian klik masuk ke potongan. Ya, di sini saya akan memproyeksikan garisnya ya, mulai dari bawah ya. Struktur, kemudian ref plan. Ya, di sini saya tarik garis ya ke bawah. Sini juga ke bawah ya. Terus yang terakhir antara ini, karena ini jaraknya nggak sama ya. Saya klik garis reference plan ya.
kemudian klik ya. Nah, kita lihat denahnya. Denah lantai 2 ya. Di denah lantai 2 saya akan berikutnya adalah menggambar gording ke arah sini, ke arah vertikal ya. Ke arah vertikal saya masuk ke tampak 3D lagi, kemudian saya putar objeknya sambil tahan shift dengan scroll mouse, ditahan ya. Kemudian saya tentukan bidangnya, set ya, pick a plane, oke ya. Saya tentukan bidang ini, klik ya. Setelah itu klik beam ya, klik ya, geser ya, tegak lurus, kemudian klik ya. Setelah itu ini naikkan 150 karena ini kanalnya tingginya 150. Tadi 152 ya. 152 ya. Setelah itu masuk ke denah, saya akan panjangkan ya, ini ya. Klik modify, extend atau trim, kemudian pilih sorot garis tengahnya, klik ya. Kecilkan tampilannya, klik ya. Kemudian di sini juga saya ulangi, klik ya. Sorot garis tengahnya, klik. Kemudian di sini, klik untuk memperpanjang. Nah, ini kan posisinya belum ketemu ya teman-teman. Makanya tadi saya membuat garis ya. Garis acuan ya. Nah, di sini eh, saya akan, ini kan garis acuan, garis bantu ya, garis acuan horizontal. Saya akan membuat garis acuan vertikalnya tepat di tengah ya, tepat di titik pertemuan ini. Klik, artinya nanti posisinya akan sama ya. Kemudian yang ini ya, klik atau salah satu juga bisa, nggak mesti harus semuanya ya. Setelah itu potongannya ini saya geser teman-teman ya. Potongannya saya geser, saya pendekin ya. Coba lihat ya. Nah, di sini. Setelah itu ini saya move teman-teman. Saya move, taruh di sini. Klik ya. Diklik di sini, saya unjoin dulu ya. Kemudian saya copy ya. Copy sini. Jadi ini jaraknya sama dengan yang uh, bidang satunya lagi. Saya klik, kemudian copy ya. Klik, seterusnya copy jarak 1000 ya. Kemudian klik, kemudian klik. Nah, ini yang terakhir ya. Yang terakhir masuk ke plan level 2, kemudian bikin reference plan lagi. Setelah itu diklik di titik intersection antara garis bantu horizontal ya. Saya klik ya. Nah, ini di sini ya teman-teman ya. Panjang garisnya belum menyentuh garis potong bangunan ya. Jadi saya panjangkan supaya kelihatan nanti ya. Kalau nggak nge-cross garis potongan bangunan, nanti garis reference plan ini nggak kelihatan. Makanya perlu dipanjangkan dulu. Kemudian klik kanan, create similar, klik ya di sini, di titik pertemuan ya. Setelah itu klik, kemudian geser ya. Nah, baru lihat melalui potongan bangunan ya. Setelah itu klik, copy ya, klik. Nah, di sini. Ah, posisinya di sini sama di sini. Ya, di mana mana nih snapnya? Nah, di sinilah kira-kira ya, teman-teman. Nah, kita lihat tampak denahnya ya. Tampak denahnya masih nabrak ya, teman-teman ya. Makanya perlu di-trim. Saya akan nge-trim ini sama nge-extend atau memperpanjang yang kurang. Ya, klik menu trim.
ya, kemudian diklik garis tengahnya, kecilkan zoomnya, klik ya, ini klik ya. Kemudian garis segmen ini ya, terhadap garis segmen WF ini, saya klik ulang lagi, saya cancel shape-nya, kemudian klik garis acuannya, garis tengahnya, kemudian diklik ini untuk memperpendek ya, klik. Tinggal sebelahnya ya, teman-teman ya, sisi sebelahnya. Kemudian klik, kecilkan, ini klik, 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 klik ya. Kemudian ini juga diklik ya. Kemudian ini kurang di segmen yang sebelah sini. Klik, ini perlu di-extend, ini di-extend. Jadi sama, ketemunya akan sama ya teman-teman ya. Jadi menggunakan garis bantu reference plane ya. Saya seleksi semua, kemudian mirror. Nah, mirror ini saya belum tahu ya. Saya cancel ya. Klik menu annotation, kemudian detail line. Saya bikin garis tengah di sini. Klik ya. Garis untuk menentukan garis tengah. Garis tengahnya di sini. Ya. Klik ya. Nah, ini garis bantu ya dengan detail line ya. Nah, kemudian saya seleksi. Seleksi. Ini semua boarding di sisi miring sebelah kiri, kemudian di mirror ya. Ini garis tengahnya. Klik, tarik ke atas, klik ya. Nah, di sini sudah uh, terlihat sudah lengkap ya teman-teman ya. Kita lihat 3D-nya ya. Nah, sudah jadi ya. Cukup mudah teman-teman ya untuk membuat bangunan 3 dimensi di Revit. Kita lihat atapnya VG ya, nyalakan, cari air roof ya, kemudian klik apply, oke. VG, roof ya. Oh, roofnya udah ya. Roofnya udah dicentang tapi belum kelihatan. Berarti tadi di hidden ya. Di hidden dengan cara hidden element ya. Kita lihat nyalakan di sini reveal hidden, kemudian sorot ya, kemudian klik kanan ya, unhide view element ya. Kemudian matikan lagi lampunya. Di sini sudah terlihat bentuknya. Nah, ada yang kurang ya teman-teman ya. Ternyata platnya ya, platnya di sini kurang. Ya. Nah, saya akan membuat plat di level lantai 1 ya. Klik menu struktur, kemudian floor, kemudian edit type, duplicate, ya misalkan generic 120 ya. Atau nama platnya diganti ya. Slab ya. Slab T sama dengan 120 ya. Kemudian di sini strukturnya diedit, ganti thickness-nya 120. Kemudian klik OK, OK ya, baru digambar dengan rectangle. Nah, di sini pilih rectangle, diklik di ujung kiri atas, kemudian ke kanan bawah. Klik ya. Kita kecilkan tampilannya, kemudian finish edit mode ya. Kita lihat ini ada tanda span direction-nya, delete saja. Teman-teman ya. Kita lihat. Nah, di sini sudah terbentuk platnya. Jadi begitu cara modeling teman-teman ya. Nah, untuk memasang apa track stang ya, besi pengait ini antar gording, silakan teman-teman lihat di video sebelumnya di materi atap ya, di bangunan sebelumnya yang pernah saya share ya, di tutorial sebelumnya silakan lihat cara untuk memasang track stang atau sagrut ya, teman-teman.
Nah, jadi cukup mudah untuk membuat bangunan 3 dimensi. Ya, teman-teman. Kemudian kita ada yang belum selesai poinnya tadi, yaitu di level 2 ya. Di level antara 2 ya. Di level 1 ya. Kalau ini namanya level 5 ya. Tadi belum diganti nih. Harusnya ini level 1A ya. Yes, klik ya. Ini level 1A. Nah, di sini terlihat bahwa uh, bracing-nya itu masih berimpit ya. Saya akan membetulkan bracing yang masih berimpit ya teman-teman ya. Caranya gini. Saya geser dulu garis potongnya ke sini ya. Kemudian klik potongannya ya. Potongannya. Nah, di sini saya akan membuat garis reference plane di bawah ya, di bawah sini ya. Karena supaya ini enggak saling nabrak ring balok ya. Caranya klik reference plane, kemudian atur jaraknya 500 sama seperti yang di bawah, jaraknya 500. Klik geser ke kanan, kemudian ini ya berada di atasnya, tekan spasi supaya ada di bawahnya, pindah ke bawahnya, kemudian klik. Setelah itu ini saya hapus ya teman-teman ya, saya hapus ulang ya. Kemudian yang sebelah sono, yang sebelah sini juga saya hapus. Ya, teman-teman supaya gampang. Nah, kepotongan lagi ya. Kepotongan di sini saya bikin bracing baru ya. Klik brace, kemudian klik di sini ya, kemudian klik di sini ya. Kemudian di sebelah kanan klik brace dari sini ke sini. Ya, ini juga sama. Klik ya, kemudian klik di sini. Klik di sini, di sini. Jadi nanti rencana bautnya itu berada di sini, tidak saling tumpang tindih atau nabrak dengan balok ring balok ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di elevasi 1A ya. Elevasi 1A kita lihat di sini. Ternyata bracingnya masih berimpit. Nah, di sini untuk membetulkan caranya kita ukur teman-teman ya. Measure ya atau menu view, modify, kemudian klik tool measure ya. Di sini kita lihat dari garis as ke sini ya. Ini jaraknya 13 teman-teman ya. Jaraknya 13 kita klik bracing-nya, kemudian di sini masukkan nilai minus 13 ya. Maka dia akan bergeser. Yang ini juga sama ya. Ini ke atas ya, jadi plus 13. Sorry. Ini sama juga ke atas ya. Minus 13 ya. Ke atas sama, ini posisinya yang satu ke bawah sama-sama nilainya minus 13 ya. Ini juga minus 13. Ini juga minus 13. Karena cara bikinnya itu satu dari kiri, satu dari kanan. Jadi sama-sama minus ya, teman-teman. Setelah itu saya klik dua-duanya ya, baik yang kanan maupun yang kiri jadi 4 seleksi. Kemudian copy ke garis AC ya teman-teman ya. Kita lihat 3D-nya. Nah, sekarang bracing-nya sudah tidak saling nabrak, tapi nempel ya. Jadi untuk masang baut tinggal kita bikin sambungannya ya teman-teman ya. Jadi itu cara membuat atau membetulkan bracing ya yang bermasalah. Kalau misalkan susah digeser ya. Nah, mudah sekali teman-teman ya untuk gambar 3D
Tiga dimensi di Revit ya teman-teman, termasuk dalam hal ini adalah bentuk atapnya. Jadi teman-teman sekalian tahu cara memasang atap ya. Kalau kemarin atapnya atap yang biasa, sekarang atapnya 4 sisi ya. Kemarin di file latihan sebelumnya kita masang atapnya adalah di Revit latihan 044 ya. Atapnya itu atap kuda-kuda biasa ya. Maksudnya hanya berbentuk V ya. Ini saya ignore, kita lihat di sini 3D-nya atapnya berbentuk biasa ya. Hanya 2 sisi. Sekarang di video ini kita bikin atap 4 sisi ya. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu ya cara membuat bangunan ya dari struktur baja. Ya. Silakan teman-teman subscribe ya channel Revit ID. Mudah-mudahan Revit ID akan terus update dengan materi yang lebih baru lagi dan yang lebih kompleks lagi ya. Jangan lupa subscribe, dan jika ini membantu teman-teman atau rekan-rekan yang lainnya, silakan di-share ya supaya makin banyak orang yang bisa belajar Revit ya. Karena untuk Revit struktur masih cukup jarang di Indonesia ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan channel Revit ID bisa jadi acuan ya untuk tempat belajar Revit struktur. Terima kasih teman-teman. Ini saya lanjutkan sedikit dari poin yang tertinggal. Sebelumnya kan kita sudah membuat elevasi antara pedestal hingga level 2 ya. Kalau kita lihat di section 1 ya, itu ada level 1A ya, yang tadinya level 5 kemudian diganti level 1A. Sebenarnya ini level nggak terpakai teman-teman. Ini hanya level bantu saja ya, untuk melihat posisi bracing ya. Karena kalau kita lihat dari posisi level 2 itu cukup sulit karena tampilannya tertutup oleh ring balok gitu. Sama tertutup sama ring balok ini. Jadi untuk membetulkan ya itu kita perlu level 1A sebagai level bantu ya. Nah, ini kan bracing sudah jadi karena sudah kita betulkan ya. Artinya level 1A ini sudah tidak terpakai lagi. Supaya nggak membingungkan gambarnya, ya nanti ketika di print, loh ini ada level 1A itu level apa gitu. Lebih baik ini dihilangkan saja ya, teman-temannya di delete. Jadi di mana kita susah untuk membuat objek ya di level tertentu, kita perlu level bantu ya atau level sementara, atau kita menggunakan reference plan, atau kita menggunakan elevasi ya. Jadi itu triknya seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa selalu diingat trik ini ya. Jadi kita membuat objek tidak selalu harus berpatokan pada level yang umum ya. Kita bisa menggunakan level sementara atau menggunakan garis elevasi sementara. Kalau memang sudah tidak terpakai, kita bisa delete gitu. Kalau nggak di delete, bisa di hidden aja ya. Misalkan nggak mau di delete, ini bisa di hidden by element ya teman-teman ya. Hidden element gitu. Jadi nggak kelihatan ketika di layout. Nah, untuk menampilkan kembali, diklik di sini ya di bagian bawah reveal hidden element. Kemudian di sini diseleksi, kemudian pilih, klik kanan unhide, in view, pilih element. Nah, di sini matikan lagi. Jadi di sini muncul lagi. Tapi kalau memang benar-benar nggak terpakai sekali ya, nggak benar-benar nggak terpakai, lebih baik di delete saja. Gitu. Artinya tidak ada asosiatif objek terhadap elevasi ini ya. Karena ini hanya sebagai alat bantu untuk melihat tampilan dari atas ya. Itu aja ya teman-teman ya. Kalau kita klik di sini, kita kelihatan jadinya cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.